kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, dan kita selalu setia. Yang paling penting itu ya saudara ya. Banyak orang hari ini sudah menanti-nantikan Tuhan nggak setia, saudara, nggak sabar. Kita semua ya. Cuman ada saja, saya juga dulu begitu, nggak setia. Kenapa nggak setia? Karena nggak kuat ya dagingnya. Daging, tiap hari Anda harus mengalah, tiap hari Anda harus mengampuni, nggak tahan, saudara ya. Masa saya terus mengalah Tuhan? Masa saya terus yang harus dikalahkan? Mengapa saya terus yang harus menderita? Ya, mengapa saya terus yang dianggap salah? Saya nggak tahan, berontak saudara daging ini. Padahal itu tujuannya adalah untuk memurnikan ya kesombongan, supaya kesombongan itu disingkirkan, cabut semua ya. Bahwa kamu tuh memang kita ini banyak nggak benar ya, tapi kita nggak tahan untuk membuat apa supaya kita murni hatinya kita, semua niat-niat busuk hati kita itu akhirnya tercabut keluar. Saya kemarin telepon ya dengan ibu mantu ya saudara ya. Nah, dengan mantu kita ngomong-ngomong tentang orang-orang ini ya, banyak orang ini nggak tahan saudara ya. Saya lihat ya, para apologet Kristen ini nggak tahan dengan tekanan apa dikit ya, tersinggungan, pengamukan saudara ya. Senggolan sama YouTubers itu kan banyak itu saudara ya, saling membidatkan. Nanti kalau sudah debat kalah, nanti terus buka aibnya, saling bongkar-bongkaran aib saudara ya. Anda kalau kadang saya yang melihat mereka itu saya jengkel saudara ya. Debat kalah nanti bongkar-bongkar masa lalu, aib semua ya. Saya tahu siapa Anda ya, Joseph Paulusang. Saya tahu siapa Anda ya, kamu tahu ya. Saya ini orang terkenal, masa kamu nggak tahu, kelewatan kamu. Ya saudara ya, sok-sokan mau membongkar-bongkar masa lalu saya. Waduh, saya bilang kamu ini ya, orang-orang ini kadang-kadang ya, saya nggak ngerti apa yang dipikirkan ya. Kenapa orang itu nggak bisa ya untuk disenggol, tersinggungan, lalu mulai ya saudara ya, karena nggak bisa dibongkar, aib sudah dibongkar, lalu mulai mengintimidasi, ya kan? Kamu ini orang tidak baik, ini kamu saya itu nggak mati ya, aduh. Sampai bilang, makanya saya lontarkan ya, saya residivis, saya penjahat, apelu. Iya kan, saya residivis, penjahat, mau diapain lagi, ya kan? Salah sendiri kamu di sini, ikut-ikut sama residivis penjahat, ya kan? Tapi residivis dan penjahat ini yang dipercaya orang, kenapa bukan kamu yang baik-baik? Saya bilang begitu, kenapa bukan kamu yang baik-baik, yang dipercaya sama Tuhan? Kenapa residivis penjahat ini yang dipercaya Tuhan? Nah, gitu, saudara, nggak usah marah. Orang mau bongkar-bongkar saya, mau apa yang saya kuliti kamu. Hai, saya bilang itu ya, aduh, ini pekerjaan dari Tuhan, bukan saya. Saya saja nggak nyangka bisa begini. Ya, apakah saya hebat? Ya bukan, ini kan Tuhan yang membangkitkan apa movement ini kan. Ini kan sebuah movement, diakonia kita ini kan sebuah movement. Kenapa Tuhan pakai orang tidak baik? Tuhan pakai Yusuf itu ya. Anda jangan bilang Yusuf itu orang baik, saudara ya. Pada 13 tahun di penjara, siapa yang percaya sama dia? Sudah 13 tahun di penjara. Ya, siapa yang percaya cuma 13 tahun di penjara? Tahanan politik, ya, apa namanya, judulnya apa namanya, mau memperkosa istri pejabat lagi. Hukumannya itu kan tuduhannya kan memperkosa istri pejabat, saudara, ya kan? Itu saudara, siapa yang percaya dia? Tiba-tiba Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Kalau Tuhan sudah mau gimana? Nah, mengapa kita melalui masa-masa yang nggak baik? Itu semua dimurnikan sampai suatu saat Tuhan sendiri angkat kita. Jadi kamu lagi dimurnikan, hatinya jangan jerit, jangan nggak tahan. Sudah dimurnikan. Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun, Musa 40 tahun. Kemarin kita sudah belajar ya. Dimurnikan ketika Tuhan mau pakai kita. Ya saudara ya, dimurnikan dulu. Kita tuh harus menjadi bejana yang mulia dulu, disucikan dulu hidup kita. Tanah liat itu diremukkan dulu habis-habisan supaya bisa dipakai
ya, supaya dipakai, dibikin bejana yang mulia. Harus diremukkan dulu, saudara. Kita diremukkan dulu, ya, tinggal tanahmu tanah sengketa apa tanah baik-baik. Kalau tanahmu tanah sengketa, kamu lagi diremukkan, isinya muruwetuk masalah toh. Jadi apa yang kita mau belajar, saudara, sebetulnya dari Musa, dari Yusuf, ya, dari para orang-orang kudus, mereka semua pasti disucikan, dimurnikan, diuji, saudara. Kalau Tuhan sedang memproses hidupmu, ya, tetaplah bertekun di dalam doa, tetaplah bertekun baca firman. Pak, tapi saya sudah hilang, Pak, jauh kemana-mana. Tetaplah bertekun baca firman, saudara. Tetaplah bertekun berbuat baik. Ya, walaupun Anda sudah terlempar jauh, walaupun Anda nggak mungkin kembali, Pak. Saya sudah nggak mungkin balik, saudara. Ya, tetapi Tuhan pasti akan bawa kamu pulang. Jangan takut. Tiap hari kamu tetap setia, saudara, ya. Makanya ketika saya mengalami Tuhan itu, ya, apa bisa dipulihkan Tuhan sejauh ini, Tuhan? Aduh, rasanya mustahil, ya, saudara, ya. Tapi kami bertekun, saudara, 2 tahun. 2 tahun, ya, 2014, 2015. 2 tahun kita itu dihajar habis-habisan. Anak yang hilang itu kalau mau pulang makan ampas babi dulu, saudara. Anak yang hilang itu mau pulang itu jadi Lazarus dulu. Ya, saudara, enak aja kamu datang pulang, langsung pulang begitu. Enggak. Dalam perjalanan pulang itu kamu terseok-seok dulu, kamu dikejar-kejar anjing, kamu dikejar-kejar penduduk, dikira kamu maling, dikira kamu rampok. Semua ada masanya. Anak yang hilang itu pulang itu melalui proses, tetapi ketika kamu nyampe rumah, ketika kamu tiba di rumahmu, di rumah bapakmu, yang kamu akan dikasih jubah yang baru, kasut yang baru, cincin, ya, saudara, ya. Nggak apa-apa, bertahan, jangan nyerah, jangan nyerah, saudara. Nah, semua mesti dimurnikan. Hari ini kita belajar tadi, ya, Fir'aun, Islam, dan Antikristus. Bersamaannya apa, saudara? Fir'aun ini, wah, di internet tidak karu-karuan, ya. Iya. Internet tidak karu-karuan di sini. Tidak apa-apa dah, ini kita sudah telepon ke ini, ya, ke Delta. Mudah-mudahan bisa dalam minggu ini fibernya dipasang, fiber optiknya. Oke. Jadi kita balik tadi, ya, kesamaan dari Firaun, ya, Islam dengan Antikristus, ya. Ini adalah spirit agamawi, ini adalah penguasa agama, saudara, yang akan menghalangimu, mengintimidasimu, memperbudakmu, ya, di dalam perintah-perintah agama. Jadi ketika kamu sedang mencari Tuhan, ya, kamu tidak akan menemukan Tuhan. Kamu akan ketemu dengan perintah-perintah agamawi, dengan dogma-dogma agamawi. Kamu pikir Tritunggal Yohanes yang ribut di TikTok itu, saudara, ya, wah, ngeri-ngeri itu, saudara, ya. Itulah Antikristus, saudara, ya. Tuhan Yesus berkata, apa? Pelacur dan pemungut cukai akan masuk ke surga lebih dahulu atau diutamakan, ya, daripada para ahli agama ini, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Pelacur dan pemungut cukai masuk ke surga lebih dulu atau diutamakan, maksudnya, ya, daripada para orang-orang yang suka ribut agama ini, saudara. Serius. Mengapa? Karena pelacur dan pemungut cukai ini ketika mendengarkan Yohanes berkata bertobat, mereka bertobat, saudara. Bertobatlah, dan mereka bertobat, mereka mendengarkan. Mereka merindukan sebuah cinta yang sejati, kerajaan surga yang sejati, mereka merindukan dalam dosa-dosanya mereka. Tetapi banyak orang-orang beragama, mereka tidak merindukan kerajaan Allah, tetapi mereka, apa, saudara? Mereka puas ketika mereka melakukan ritual dari agamanya. Bukan kerajaan cinta yang mereka cari, bukan sang cinta yang mereka cari. Nah, orang-orang ini, ya, orang-orang beragama ini, para Fir'aun, ya, Islam dan Antikristus, ya,
Mereka adalah orang-orang yang akan menghalang-halangimu datang kepada Sang Cinta, saudara. Dalam pergumulan kita ini sebenarnya mau ngapain coba? Kita ini sebenarnya mau ngapain sih? Anda dalam kehidupan pergumulan hidupmu itu. Sebenarnya kan kita mencari cinta kan? Makanya damar kasih tadi saya bilang sama Marshall ya. Tagline-nya ya, love never fail. Cinta itu tidak pernah gagal. Ya. Tetapi kamu akan dihalang-halangi oleh agama untuk menemukan cinta itu, saudara. Kamu dipaksa oleh agama untuk menemukan untuk memeluk, untuk memegang dogma atau ritual agama yang benar. Apapun ritualmu, apapun dogmamu, nyampe nggak kamu kepada Sang Cinta ini, saudara? Ya, di dalam Talmud Sabat, ya Hillel juga berkata ya, inti dari Torah, Yudaisme ya, Yudaisme, inti dari Torah, ini Yudaisme yang bilang ya, inti dari Torah adalah mengasihi sama manusia, saudara. Sisanya itu hanya aksesoris, tapi intinya itu mengasihi. Itu sama persis dengan Tuhan Yesus bilang, ya, kasihilah sesamamu. Itulah hukum Torah itu, inti dari hukum Torah itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ya, berkali-kali dikatakan demikian dalam Matius 7 ayat 12, ya, Matius 22 ayat 31 32, di dalam Paulus juga berkata dalam Roma 13 ayat 9, di dalam Galatia 5, inti dari Torah adalah mengasihi sesamamu manusia. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi musuhmu. Yudaisme juga berkata inti dari Torah adalah dengan mengasihi. Itulah inti dari yang kita kejar, saudara. Kalau sampai proses aksesorisnya ini lebih kamu pentingkan daripada intinya ini, berarti kamu adalah anti dari Kristus. Sebab Kristus itu yang membawa kita kepada Sang Cinta. Kristus itu yang diurapi itu adalah Sang Cinta, saudara. Kalau kamu tidak memiliki cinta, kamu tidak bisa mengasihi, kamu bertengkar gara-gara itu, kamu sedang menjadi antikristus itu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi satu sama lain, kalau kamu tidak bisa berbagi, kalau kamu nggak bisa memaafkan, kalau kamu tidak bisa melepaskan ya pengampunan kepada orang lain, dendam terus, benci terus, kamu itu antikristus, sudah tanpa kamu sadari. Tanpa kita sadari, tetapi kamu beragamanya minta ampun. Makanya kemarin kita belajar ya, ayo tinggalkan agama, ya tinggalkan agama. Jangan terus kita dikit-dikit agama. Hidup yang normal, hidup yang penuh cinta, kejarlah cinta, jangan kejar ritualnya. Ya, ada banyak orang Kristen mengejar ritualnya, doa 4 jam sehari, ya doa 4 jam sehari, terus Anda kejar ya, saya harus baca Alkitab sedikitnya 5 pasal sehari, target ya. Jangan, saudara, hidupilah. Lalu saya mau ke gereja tiap hari, nggak penting. Itu kamu nanti jadi antikristus, saudara. Ingat, antikristus itu berasal dari kita sendiri loh. Antikristus itu orang kita sendiri. Ya tadi itu yang menghalang-halangi kamu datang kepada Sang Cinta yang sejati. Ya kan? Nggak punya cinta di dalam hatimu. Mereka itu adalah antikristus. Kamu dibawa kepada ritual agama, kepada dogma yang benar, kepada konsep Allah, bukan kepada Sang Cintanya, tapi konsep dari Allah itu. Jadi milikilah cinta itu, saudara. Tahunya dari mana kalau kita sudah jalan kepada Kristus yang benar? Tahunya dari milikilah cinta itu. Coba Anda lebih suka mencintai apa lebih suka aktivitas gereja? Kalau kamu lebih penting aktivitas gereja daripada mengasihi sesama, kita lagi aktif tapi gegeran di gereja, saudara. Itu kamu sedang tidak menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi pengikut antikristus loh. Ya, kamu akan dibawa kepada tadi.
Bukan yang penting kita aktivitasnya begini, yang penting kan begini. Enggak, yang penting cinta dulu, saudara. Ada nggak cinta saat itu? Ada nggak kasih saat itu? Waktu kamu gegeran demi aktivitasmu itu, ya kan? Makanya kita menghindari bertengkar. Oke, aturannya begini, saya bilang bolak-balik, jangan marah-marah. Yang penting aturannya begini, sudah. Ya, para bendahara ini kan, kadang-kadang orang operasional kan suka melanggar. Pokoknya aturannya begini, nggak usah marah-marah. Karena ketika kamu marah-marah, kamu akan melukai orang. Yang penting aturannya begini, sudah, titik. Nggak usah marah-marah. Ya, auditor semua ya, teman-teman. Nah, saya juga begitu, pokoknya aturannya begini. Tapi jangan marah-marah, nggak usah. Terus nanti mereka marah-marah kan, karena kita kasih aturan, mereka pada kata singgung gitu. Ya kita jangan meresponi. Karena kalau kita responi nanti yang ada bukannya kita nanti melayani Tuhan, jadi kita kerasukan setan. Nah, itu kalau di yayasan. Dalam kehidupanmu sehari-hari juga amat ya saudara ya. Kamu itu kalau lagi pelayanan di gereja, akhirnya marah-marah, sebentar, ada yang nggak beres nih. Kamu sedang melayani Tuhan, apa kamu sedang mau bertengkar? Makanya kemarin saya sama Bu Mantu, kita lagi ngomong sama salah satu apologet itu ya. Ini orang kamu, saya nggak mau bertengkar dengan kamu. Saya cuma kasih tahu kamu, janganlah kamu serang pribadinya orang. Bukan cuma sama saya, sama orang ini. Ini saya lagi cerita general, tapi orang ini nggak nangkep, saudara. Wah, orang itu kan saya nggak salah. Ini saya ini saya ya, terserah kamu. Ya sudah, terserah kamu. Saya bilang terserah kamu. Ya, ya. Malah saya dimaki-makinya, saudara, sama dia, saudara ya. Ya, saya bilang, saya itu sedang kasih tahu kamu. Ya ini contohnya, ini saya diserang sama orang. Saya juga nggak bales. Saudara, kalau kita lagi melayani Tuhan, terus kita diserang semua, terus kita bales-balesan, kita nggak sedang melayani Tuhan, loh, saudara. Kamu sedang melayani setan, loh. Setan suka sekali itu, dan dia akan bawa kamu pancing dalam keributan itu. Ya, Tuhan, setan akan pancing kamu dalam keributan itu. Ya, supaya ibadah kamu itu dikacaukan. Ya, ibadah kamu dikacaukan dengan apa, saudara? Dengan kemarahan. Ibadah kamu dikacaukan dengan kebencian, dengan permusuhan. Makanya, saudara sudah mulai masuk begitu, saudara, tarik diri dulu, saudara. Jangan ikut terlibat dalam keributan itu. Ya, jangan ikutan. Sekali waktu kita mungkin bisa marah, saudara. Tapi jangan terus-menerus begitu kita tahu, kita langsung tarik diri. Supaya ibadahmu itu jangan sia-sia. Ya, saudara ya. Suami, istri, anak beranak, keluarga, semua. Sebentar-bentar, tarik diri dulu. Supaya jangan sia-sia. Sebab kalau kamu masuk di dalam keributan dan kamu di situ ribut, ya, nanti kamu nggak diberkati, tuh, saudara. Kamu nggak diberkati. Maka semua ibadahmu itu jadi sia-sia. Semua pelayananmu itu jadi sia-sia. Akhirnya tadi daging semua, pelayanan kedagingan itu tadi, saudara ya, penuh dengan hawa nafsu. Kelihatannya kamu membela, saya laskar Kristus. Enggak, kamu diterima ibadahmu, pelayanan. Enggak, saudara. Makanya di komunitas kita saya bilang, jangan ribut. Begitu udah udah mulai fitnah-fitnah, stop. Ayo kita mau bikin ini, begitu udah ribut, stop, jangan dilakukan. Sebab kalau dilakukan ini tambah ribut, tambah gede. Makanya beberapa proyek kan saya cancel, saudara, stop. Kalau sudah mulai ribut, pasti saya stop, saudara. Jangan, diterusin nanti ribut. Dan kalau sudah ribut, tetap maksa dijalanin, nggak akan jadi berkat. Jadi itulah, saudara. Dalam hidup kita, apa sih yang kamu kejar? Oh ya, saya mengejar target, Pak, goal, Pak. Iya, tapi jangan kejar goalmu itu dengan saling mencaci maki, dan akhirnya kamu berhasil proyekmu, tapi dengan kebencian, dengan kemarahan. Jangan, saudara. Ya, dulu ingat kita ngelaporin orang namanya Julius HMC, ternyata produk dendam ya, proyek balas dendamnya si sang debitur itu ya. Saya bilang, stop, jangan ikutan. Tarik laporannya. Begitu saya ngerti ya, itu proyek dendam ya, proyek balas dendam. Stop. Kita jangan ikutan. Bahkan nggak boleh, saudara, kita masuk ke penjara orang karena kemarahan, nggak boleh loh, saudara. Jangan loh. Kita nanti ikut-ikutan berdosa, nanti itu uangnya jemaat buat kita ngelaporin orang, pakai pengacara, ternyata proyek balas dendam. Stop, saya bilang, jangan. Habis kamu nanti. Gitu ya, saudara ya. Apa yang kamu kejar?
Ingat, ada Firaun, ada Islam, ada cinta. Ada anti Firaun, Islam, dan anti Kristus. Itu semua adalah spirit agamawi. Dari zaman bahula sampai dengan zaman hari ini. Yang menolak cinta. Ya, yang lebih mengutamakan, pokoknya saya mau beribadah. Kamu langgar saya, kamu halangi saya tabrak kamu. Nah, itu ya saudara ya. Yang menghalangi orang untuk punya ibadah yang sejati dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.